Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang untuk Bapak dosen, selamat siang juga untuk teman-teman. Jadi kembali lagi bersama saya untuk menganalisis mengenai buku yang ke-9 dalam mata kuliah Sosiologi Terapan dengan judul buku Gender, Kesehatan, dan Teknologi Informasi. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan nama dulu. Nama saya Maria Gortideo, NIM 17230300113, kelas A reguler sore. Baik, langsung saja. Pertumbuhan teknologi informasi komunikasi dalam perawatan kesehatan di seluruh dunia, teknologi informasi komunikasi atau TIK semakin banyak digunakan dalam pemberian layanan kesehatan. Sistem informasi untuk mendukung berbagai kegiatan perawatan kesehatan termasuk pengumpulan informasi kesehatan, distribusi informasi kesehatan kepada warga negara, dan diagnosis perawatan yang lebih baik, dan telah dikembangkan untuk mencerminkan prioritas politik baru dari peningkatan akuntabilitas, keterlibatan pasien dan publik, dan pengobatan berbasis bukti. Ketika komputerisasi perawatan kesehatan terjadi, masalah dan tantangan sosial dan politik baru muncul. Pengenalan sistem informasi ke tempat kerja sektor kesehatan dalam mengubah cara kerja yang dilakukan. Ketersediaan informasi kesehatan online yang meningkat dapat mengubah hubungan dokter-pasien dan menimbulkan banyak masalah yurisdiksi dan juga hukum. Teknologi pencitraan baru seperti magnetic resonance imaging atau MRI dapat mengungkapkan banyak tubuh yang sebelumnya tidak terlihat, sehingga menimbulkan pertanyaan yang bagi praktisi dan juga pasien. Saat ini, sistem baru informasi dikembangkan. Keputusan yang penting juga sedang dibuat tentang apa yang harus digunakan untuk dikumpulkan keputusan yang akan mempengaruhi dan apa yang kita dapat dan kita ketahui tentang kesehatan populasi selama bertahun-tahun yang akan datang. Selanjutnya tentang gender dan juga teknologi. Ada banyak sekali pekerjaan yang mengeksplorasi hubungan gender dan teknologi, termasuk TIK, tetapi sangat sedikit yang mengeksplorasi hubungan gender dari TIK dalam pengaturan perawatan kesehatan. Khususnya di sini kami akan memberikan gambaran singkat tentang beberapa tema kunci dari literatur tentang gender dan teknologi yang telah menjadi pelajaran dalam pengembangan pemahaman kami tentang dinamika sosial yang terlibat dalam penggunaan TIK dalam pengaturan perawatan kesehatan. Pengetahuan awal tentang gender dan teknologi juga menunjukkan bahwa wanita dan pria mempengaruhi secara berbeda oleh perubahan teknologi, dan penelitian ini dilakukan pada tahun 1980-an untuk membantu menantang pandangan bahwa teknologi itu netral dan bebas nilai. Sejalan dengan pendekatan pembentukan sosial untuk memahami hubungan teknologi masyarakat, kira-kira pada waktu yang sama, baik ilmuwan sosial maupun ilmuwan komputer di negara-negara lain mulai untuk mempertimbangkan apa yang mungkin dimaksudkan untuk praktik kerja dan desain sistem. Dan koleksi baru yang mengeksplorasi hubungan gender dan desain diterbitkan. Sementara panggilan untuk wanita dalam teknologi dan desain adalah hal yang biasa. Yang selanjutnya tentang teknologi dan kesehatan. Beberapa literatur terkait termasuk sosiologi medis dan antropologi medis, studi ilmu pengetahuan dan teknologis, kerja koperasi yang didukung komputer, informatika medis, dan sistem informasi telah berkontribusi pada munculnya bidang beasiswa yang dikenal sebagai perspektif sosioteknis tentang informatika kesehatan. Area ini dicirikan oleh beberapa asumsi dan praktik bersama juga telah membentuk banyak karya dalam koleksi ini. Pertama,
ada asumsi bersama bahwa salah satu alasan utama mengapa teknologi baru tidak secara otomatis menghasilkan perbaikan sosial dan organisasi yang diklaim untuk mereka adalah untuk kurangnya kesesuaian antara teknologi dan konteks penggunaan. Dari sini, inti dari keberhasilan adopsi atau implementasi teknologi baru adalah pemahaman rinci tentang pengguna dan konteks penggunaan. Sama seperti Bijker et al. Berpendapat bahwa mesin hanya bekerja karena telah diterima oleh kelompok sosial yang relevan. Di sini Berg dengan mengacu pada perawatan kesehatan bahwa berpendapat banyak PCIS yang berbasis komputer yang mengotori kuburan upaya yang gagal. Pasti gagal karena model pekerjaan perawatan kesehatan yang tertulis dalam alat bentrok atau terlalu banyak dengan sifat kerja kesehatan yang sebenarnya. Yang selanjutnya tentang gender dan kesehatan. Badan literatur yang berpengaruh dalam kerangka buku ini difokuskan pada bidang gender dan kesehatan. Di sini ada beberapa tema yang telah terlatih dengan baik yang relevan dengan perhatian kami bahwa ada persimpangan 3 arah antara gender, kesehatan, dan juga teknologi. Tema utama terbaik dengan cara pembagian kerja berdasarkan gender, baik dalam pekerjaan membayar maupun tidak berbayar, dan hubungan gender secara lebih umum menghasilkan kondisi dan juga praktik kesehatan gender. Misalnya, wanita akan mengalami konsekuensi kesehatan dan kekerasan dalam rumah tangga dan pemerkosaan yang memiliki tingkat kecemasan dan depresi yang dilaporkan lebih tinggi daripada laki-laki, dan sering mengalami sikap buruk dari profesional kesehatan dalam pertemuan medis. Selain itu, karena wanita bertanggung jawab atas kesehatan orang lain, termasuk pria dan juga anak-anak, mereka seringkali mengabaikan kesejahteraan mereka sendiri atau menunda perawatan kesehatan yang diperlukan. Misalnya, Guillemin pada tahun 2004 telah menunjukkan bahwa gejala penyakit jantung pada wanita sering diabaikan karena terwakili sebagai penyakit pria, dan wanita sering menunda penyakit diagnosis karena terlalu sibuk merawat orang lain. Kesehatan pria juga ditentukan oleh gender tentunya. Yang selanjutnya tentang refleksi pada pendekatan teoritis. Sebagai kumpulan yang telah diedit, buku ini tidak mengadopsi satu posisi atau pendekatan teoritis untuk menganalisis hubungan antara gender, kesehatan, dan juga teknologi. Sungguh masing-masing konsep ini diciptakan dengan cara yang beragam. Di satu sisi, merefleksikan sifat multidisiplin dan interdisipliner dari kontribusinya, dan padanya yang lain, perdebatan yang sedang berlangsung dalam ilmu-ilmu sosial tentang signifikansi relatif dari struktur dan juga lembaga dalam kontribusi hubungan dan juga identitas sosial. Selanjutnya yang terakhir merefleksikan ekletisisme studi gender secara lebih umum. Kontributor mengambil berbagai pendekatan disipliner dan teoritis untuk mempelajari dinamika gender dan juga TIK dan juga kesehatan. Misalnya, beberapa kontribusi menekankan faktor struktural seperti pembagian berdasarkan gender dalam pekerjaan perawatan kesehatan formal, dan di sini masalah yang dieksplorasi termasuk bagaimana implementasi dan penggunaan TIK dalam mempengaruhi di mana dan bagaimana batasan antara pekerjaan perawatan formal dan informal dibuat, atau bagaimana distribusi pekerjaan semacam itu antara perempuan dan laki-laki dibuat. Kontributor yang lain juga lebih peduli dengan kinerja identitas gender dan bentuk-bentuk lembaga lainnya.
terutama dalam kaitannya dengan konsumsi informasi kesehatan dan juga tips. Baik, terima kasih. Itu saja video dari buku yang ke-9. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata dan juga tingkah laku. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.